Tahukah kamu bahwa di kawasan Asia Tenggara, terdapat sebuah negara kecil yang dalam waktu hanya 6 dekade mampu melampaui batas-batas yang bahkan sulit dibayangkan oleh banyak negara besar di dunia. Negara itu adalah Singapura. Sebuah pulau mungil yang dahulu dikenal sebagai wilayah kumuh, rawa-rawa, dan pusat perdagangan kecil tanpa sumber daya alam apapun. Tidak ada minyak, tidak ada tambang, tidak ada hasil bumi yang melimpah. Yang ada hanyalah pelabuhan sederhana, penduduk miskin, dan masa depan yang pada saat itu tampak suram. Namun, hari ini, nama Singapura identik dengan kemajuan, efisiensi, dan kekuatan ekonomi global. Gedung-gedung pencakar langit berdiri kokoh seakan menantang langit. Bandara internasionalnya menjadi salah satu yang tersibuk di dunia. Dan standar hidupnya sering digambarkan sebagai impian banyak orang. Dunia melihat Singapura sebagai keajaiban modern, sebuah bukti bahwa negara kecil pun bisa menjadi raksasa. Tetapi di balik gemerlap lampu kota dan citra kesempurnaan itu, tersembunyi sebuah kenyataan yang jauh lebih kompleks bahkan menyakitkan bagi sebagian warganya sendiri. Singapura sering dipuji sebagai kisah transformasi paling dramatis dalam sejarah modern. Dalam kurun waktu sekitar 60 tahun, pendapatan per kapita warganya melonjak hingga 20 kali lipat. Kota ini seperti mesin raksasa yang bekerja tanpa lelah, menghasilkan stabilitas, efisiensi, dan kemakmuran. Segala sesuatu berjalan tepat waktu, terukur dan tertata rapi. Jalan-jalan bersih, transportasi umum berfungsi nyaris tanpa celah, layanan publik cepat dan efektif, serta hukum ditegakkan dengan ketat. Dari luar, Singapura tampak seperti versi sempurna dari negara modern. Namun, sebagaimana hampir semua kisah sukses besar, ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu tidak kecil, terutama bagi mereka yang hidup dan tumbuh di dalam sistem tersebut. Jika kita hanya melihat permukaannya, Singapura terlihat nyaris tanpa celah. Tidak ada kawasan kumuh mencolok di tengah kota, tidak ada gelandangan yang tidur di trotoar seperti yang sering terlihat di kota-kota besar dunia lainnya. Namun, kemiskinan di Singapura hadir dalam bentuk yang berbeda, lebih sunyi, lebih tersembunyi, dan karena itu sering diabaikan. Biaya hidup di negara ini melonjak dengan kecepatan yang bahkan sulit dikejar oleh pertumbuhan pendapatan. Harga makanan, transportasi, layanan kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan dasar terus meningkat tanpa kompromi. Tekanan ekonomi ini perlahan menggerus rasa aman banyak warga. Sebuah studi yang dilakukan oleh National University of Singapore pada tahun 2018 mengungkapkan fakta mengejutkan. Sekitar 12% rumah tangga tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk hidup layak, dan lebih dari seperempat warga kesulitan memenuhi standar hidup Singapura yang terus meningkat. Ini adalah kemiskinan yang tidak terlihat oleh mata turis, tetapi sangat nyata bagi mereka yang mengalaminya setiap hari. Tekanan hidup ini membuat sebagian warga Singapura mengambil keputusan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Semakin banyak orang yang memilih meninggalkan negaranya sendiri demi mencari kehidupan yang lebih sederhana dan manusiawi di tempat lain. Mereka bukan pengangguran atau kelompok marginal, melainkan profesional, pekerja terampil, dan keluarga kelas menengah yang merasa sistem di negaranya sendiri terlalu mahal untuk dijalani. Namun, dari semua persoalan domestik yang ada, satu masalah paling terasa menghantam kehidupan warga Singapura, yaitu krisis perumahan. Singapura adalah pulau kecil dengan luas wilayah yang sangat terbatas. Jika dibandingkan, ukurannya kira-kira setara gabungan Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan sebagian Jakarta Selatan. Namun di ruang yang sempit itu, hidup lebih dari 5 juta orang. Dengan keterbatasan lahan yang ekstrim, harga properti pun melonjak tanpa kendali. Harga sewa apartemen mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah. Tidak jarang seseorang harus mengorbankan hingga 70% pendapatan bulanannya hanya untuk menyewa sebuah ruang kecil yang bahkan sulit disebut rumah. Ironisnya, perumahan bukanlah masalah pada masa awal berdirinya Singapura. Pada era 1960-an, pemerintah membentuk Housing and Development Board atau HDB untuk menyediakan hunian terjangkau bagi warga. Program ini menjadi salah satu kebijakan paling sukses dalam sejarah Singapura. Mayoritas penduduk akhirnya memiliki rumah sendiri, sesuatu yang jarang terjadi di banyak negara berkembang. Namun, waktu berjalan dan kondisi berubah lebih cepat dari yang diperkirakan. Permintaan melonjak jauh melampaui pasokan, harga melambung, dan kini muncul kelompok yang dikenal sebagai sandwich class.
Mereka tidak cukup miskin untuk mendapatkan subsidi, tetapi juga tidak cukup kaya untuk membeli properti pribadi. Kelompok inilah yang paling terjepit, menanggung tekanan ekonomi sekaligus psikologis yang berat, terutama generasi muda dan keluarga kelas menengah. Untuk memahami bagaimana Singapura bisa berada dalam situasi yang penuh paradoks ini, kita perlu kembali ke titik awal sejarahnya. Pada tanggal 9 Agustus 1965, Singapura resmi berpisah dari Malaysia. Saat itu, banyak pihak meramalkan negara kecil ini tidak akan bertahan lama. 2/3 penduduknya tinggal di permukiman kumuh. Tanahnya miskin, tidak ada sumber daya alam, dan dikelilingi oleh negara-negara yang jauh lebih besar. Namun, apa yang sering dilupakan banyak orang adalah bahwa aset terbesar Singapura bukanlah tanah atau kekayaan alamnya, melainkan kepemimpinannya. Lee Kuan Yew, Perdana Menteri pertama Singapura, adalah sosok visioner dengan disiplin dan keberanian yang luar biasa. Ia tidak hanya bermimpi besar, tetapi juga berani mengambil keputusan sulit yang menentukan arah masa depan negaranya. Ada 3 keputusan besar yang menjadi fondasi kebangkitan Singapura. Keputusan pertama adalah menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Pada masanya, langkah ini sangat kontroversial. Banyak warga menentangnya karena dianggap mengikis identitas lokal. Namun, justru keputusan inilah yang mengintegrasikan Singapura ke dalam sistem ekonomi global. Investor asing lebih mudah berkomunikasi, perusahaan multinasional merasa nyaman, dan Singapura menjadi jembatan antara timur dan barat. Keputusan kedua adalah membuka pintu selebar-lebarnya bagi talenta dunia. Ketika banyak negara tetangga sibuk membangun proteksionisme, Singapura justru mengundang teknisi, ekonom, ilmuwan, dan pekerja terampil dari berbagai negara untuk datang dan menetap. Kebijakan ini mempercepat transfer pengetahuan dan teknologi, menjadikan Singapura pusat keahlian regional. Keputusan ketiga adalah kebijakan tanpa toleransi terhadap korupsi. Pejabat digaji tinggi agar tidak tergoda, dan hukuman bagi pelaku korupsi diterapkan dengan sangat keras. Hasilnya, Singapura tumbuh menjadi salah satu pemerintahan paling bersih dan efisien di dunia. Namun, kemajuan yang begitu cepat juga melahirkan tantangannya sendiri. Sistem pendidikan Singapura dikenal sangat kompetitif. Sejak usia dini, anak-anak dihadapkan pada tekanan akademik yang luar biasa. Mereka dipisahkan ke dalam jalur-jalur pendidikan berdasarkan kemampuan. Mereka yang unggul mendapatkan fasilitas terbaik, sementara yang tertinggal masuk ke jalur yang dianggap kurang prestisius. Sistem ini efektif dalam menghasilkan tenaga kerja berkualitas tinggi, tetapi juga meninggalkan luka psikologis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sekitar 16% anak dan remaja menunjukkan gejala kecemasan atau depresi akibat tekanan akademik yang berlebihan. Di balik prestasi internasional dan peringkat pendidikan yang membanggakan, ada generasi muda yang tumbuh dengan beban mental yang berat. Budaya kerja Singapura pun dibentuk oleh filosofi yang dikenal sebagai kiasu, sebuah istilah yang menggambarkan rasa takut kalah. Masyarakat didorong untuk selalu kompetitif, selalu ingin unggul, dan selalu mengejar pencapaian tanpa henti. Filosofi ini memang membantu Singapura melesat menjadi raksasa ekonomi, tetapi juga menciptakan tekanan sosial yang luar biasa. Banyak pekerja merasa hidup mereka hanya diisi oleh pekerjaan dan target. Survei menunjukkan bahwa sekitar 40% pekerja mempertimbangkan untuk berhenti demi mendapatkan keseimbangan hidup yang lebih baik. Dan 1 dari 4 orang merasa tidak puas dengan hidup mereka. Tekanan ini semakin berat ketika dikombinasikan dengan biaya hidup yang tinggi, harga rumah yang melambung, dan tuntutan sosial yang terus meningkat. Dampaknya sangat terasa dalam kehidupan keluarga. Banyak pasangan muda menunda pernikahan atau memilih untuk tidak memiliki anak. Biaya membesarkan anak di Singapura termasuk yang tertinggi di dunia, mulai dari pendidikan, perumahan, hingga layanan kesehatan. Akibatnya, tingkat kelahiran Singapura kini menjadi salah satu yang terendah secara global. Fenomena ini memunculkan ancaman krisis demografi yang serius.
Dalam jangka panjang, populasi yang menua dan minim generasi muda dapat menggerogoti fondasi ekonomi dan sosial negara tersebut. Di tengah persoalan domestik yang rumit ini, Singapura kini menghadapi tantangan baru di panggung internasional. Tantangan itu datang dari bidang yang sangat sensitif dan strategis, yaitu teknologi kecerdasan buatan dan chip semikonduktor. Beberapa waktu terakhir, otoritas Singapura menangkap sejumlah individu yang diduga terlibat dalam pengadaan dan pengiriman server berisi chip Nvidia ke luar negeri secara melanggar aturan. Mereka dituduh memalsukan informasi mengenai pengguna akhir perangkat tersebut, lalu mengirimkannya melalui Singapura ke negara lain. Kasus ini langsung menarik perhatian internasional karena berkaitan dengan upaya Amerika Serikat membatasi akses teknologi canggih ke negara-negara tertentu. Perusahaan besar seperti Dell dan Supermicro ikut terseret dalam penyelidikan karena produk mereka diduga menjadi bagian dari rantai distribusi yang bermasalah. Meski perusahaan-perusahaan tersebut menegaskan bahwa mereka memiliki sistem kepatuhan yang ketat, otoritas Amerika tetap mempertegas pengawasan. Situasi ini menempatkan Singapura dalam posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, negara ini adalah pusat logistik dan perdagangan teknologi global. Jalur distribusi internasional hampir tidak mungkin menghindari Singapura. Di sisi lain, negara ini harus memastikan bahwa aktivitas bisnis di wilayahnya tidak melanggar kebijakan ekspor Amerika yang semakin ketat. Singapura kini berada tepat di tengah badai geopolitik teknologi, di mana kepentingan ekonomi, hukum internasional, dan diplomasi saling bertabrakan. Pada akhirnya, semua ini menunjukkan bahwa realitas Singapura jauh lebih kompleks daripada citra yang sering ditampilkan. Singapura adalah negara kecil dengan ambisi besar, disiplin tinggi, dan kemampuan luar biasa dalam membangun masa depan. Namun, pertanyaan besar yang kini menggantung adalah apakah keajaiban ekonomi itu masih mampu memberikan kehidupan yang manusiawi bagi warganya, sekaligus mempertahankan posisinya di tengah pertarungan global yang semakin keras. Singapura telah membuktikan bahwa negara kecil bisa menjadi raksasa ekonomi. Kini, ia menghadapi dua pertarungan sekaligus. Pertarungan untuk menjaga kesejahteraan rakyatnya di tengah tekanan hidup yang melonjak, dan pertarungan untuk mempertahankan reputasinya di panggung internasional yang penuh tegangan. Masa depan Singapura akan sangat ditentukan oleh keberaniannya untuk menata ulang prioritas, tidak hanya demi pertumbuhan, tetapi juga demi kemanusiaan.